Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pelajaran kimia farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan latihan soal reaksi kimia organik. Soalnya tulis jenis reaksi kimia pada persamaan reaksi di bawah ini. Jadi kalian diminta menuliskan jenis reaksi kimianya dari persamaan reaksi berikut ini. A. 2C2 plus 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O. Kalau dilihat reaksi ini dia bereaksi langsung dengan oksigen. Oleh karena itu reaksinya dinamakan reaksi oksidasi. Kenapa? Karena bereaksi langsung dengan oksigen. Jadi untuk menentukan reaksi ini kalian harus pegang kuncinya. Ya, kalau bereaksi langsung dengan oksigen berarti termasuk reaksi oksidasi. Begitu. Terus yang B, propana plus Br2 menjadi 1 bromopropana plus HBr. Ya, kalau kamu bingung, kamu bisa buat rumus strukturnya seperti ini ya. Propana itu C-nya ada 3, terus plus Br2. Terus bromopropana gambarnya seperti ini ya, 1 bromopropana, berarti bromonya ada di sini di nomor 1. Ya, terus plus HBr. Oh, kalau dilihat ternyata ada pergantian atom ya. Jadi ini atom H ini tuker ganti, terus ini diganti dengan Br. Ya, jadi ada pergantian atom menjadi atom lain, berarti reaksinya termasuk reaksi substitusi. Jadi kalau reaksi substitusi itu pasti ada pergantian seperti itu, gampang ya. Terus yang C, 1 pentena plus HCl menjadi 2 kloropentana. 1 pentena itu dia termasuk golongan alkena. Alkena itu ikatannya rangkap 2 ya, ikatan rangkap. Terus menjadi 2 kloropentana. Pentana itu termasuk golongan alkana, berarti ikatannya tunggal. Nah, kalau dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal itu termasuk reaksi adisi. Udah diingat ya, kalau dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal disebut reaksi adisi. Tahunya dari sini, oh pentena berarti dia adalah ikatan rangkap. Kalau alkana berarti ikatan tunggal. Paham ya? Jadi ini termasuk reaksi adisi. Terus kemudian ini butana, ya, direaksikan dengan katalis Cr2O3 menjadi butena. Butana itu adalah reaksi golongan alkana ya, golongan alkana berarti ikatannya tunggal. Terus butena ini termasuk golongan alkena, ikatannya rangkap. Dari tunggal menjadi rangkap berarti ini termasuk reaksi eliminasi. Ya, termasuk reaksi eliminasi. Jadi kebalikan dari reaksi adisi ya. Kalau eliminasi itu dari tunggal menjadi rangkap, kalau adisi dari rangkap menjadi tunggal. Nah, untuk reaksi eliminasi itu ada 3 ya. Jadi ada reaksi dehidrogenasi. Kalau dehidrogenasi itu penghilangan hidrogen. Terus nanti ada reaksi dehidrasi. Kalau reaksi dehidrasi itu berarti penghilangan air. Terus nanti ada reaksi dehalogenasi. Kalau dehalogenasi itu penghilangan atom halogen. Ya, karena ini dari tunggal menjadi rangkap ya, terus kemudian menghasilkan H2 berarti termasuk reaksi dehidrogenasi. Seperti itu. Terus kemudian yang E, isoprena ya, menjadi karet alam. Karet alam itu adalah poliisoprena ya, dia adalah suatu polimer. Ya, karena dari monomer menjadi polimer berarti reaksinya termasuk reaksi polimerisasi. Terus yang F, dehidrasi etanol oleh H2SO4 pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Jelas kalau seperti ini berarti reaksinya dehidrasi etanol. Terus lanjut yang G, vinil klorida menjadi PVC. PVC itu singkatan dari polivinil klorida ya, dari monomer menjadi polimer berarti reaksinya polimerisasi. Terus yang H, CF2 ini ya, ini itu namanya tetrafluoroetana, terus menjadi teflon. Teflon itu adalah politetrafluoroetana ya, dinamakan teflon, tapi sebenarnya itu nama ini polimernya itu politetrafluoroetana, berarti reaksinya termasuk polimerisasi. Sampai di sini paham ya? Terus kemudian aseton plus H2 dengan katalisator Ni menghasilkan 2 propanol.
Ya, ini bereaksi langsung dengan hidrogen. Kalau bereaksi langsung dengan hidrogen berarti termasuk dinamakan reaksi reduksi ya. Kalau bereaksi langsung dengan oksigen itu reaksi oksidasi, kalau bereaksi langsung dengan hidrogen itu reaksi reduksi. Seperti itu. Terus kemudian yang J itu ada ini etil asetat ya, C3COO itu asetat. Ini etil asetat plus air menjadi asam asetat plus etanol ya. Ini ada penguraian suatu senyawa karena adanya molekul air. Ini penguraian ya dari etil asetat menjadi asam asetat plus etanol ya. Penguraian ya, ini diuraikan terus karena adanya molekul air maka reaksinya namanya reaksi hidrolisis. Seperti itu. Terus yang K, 1 butena plus H2 menjadi butana. Ini ikatan rangkap butena ya, alkena ikatan rangkap menjadi butana, alkana ikatan tunggal. Dari rangkap menjadi tunggal berarti reaksi adisi. Yang L, 1,2 diklorobutana, butana, alkana berarti ikatannya tunggal ya, menjadi 1 butena ikatan rangkap. Dari tunggal menjadi rangkap berarti termasuk reaksi eliminasi ya, tapi karena ada penghilangan atom halogen itu adalah atom-atom dari golongan 7A. Golongan 7A itu apa aja? Yaitu F, Cl, Bri ya. Jadi Cl ini termasuk golongan atom halogen ya. Karena ada penghilangan atom halogen berarti reaksinya namanya reaksi dehalogenasi. Seperti itu ya, reaksi eliminasi tetapi termasuk yang reaksi dehalogenasi. Jadi reaksi eliminasi itu ada banyak ya, ada apa aja? Dehalogenasi, dehidrasi, dan dehidrogenasi. Terus yang M, 2 metil 1 propena plus HCl menjadi 2 kloro 2 metil propana. Ini dari rangkap menjadi tunggal berarti reaksinya adisi. Ya, harus dicermati ya, kalau alkena, alkuna itu kan termasuk ikatan rangkap, tapi kalau alkana itu kan ikatan tunggal. Dari rangkap menjadi tunggal berarti reaksi adisi. Yang N, pemanasan etanol pada suhu 140 derajat Celcius dengan katalisator H2SO4 menghasilkan dietil ether. Ini termasuk reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi itu penggabungan beberapa molekul menjadi satu atau molekul yang lebih besar ya, ini jadi satu molekul yang lebih besar dan biasanya melepaskan senyawa lain yaitu air. Nah, ini termasuk reaksi kondensasi. Terus dehalogenasi 1,2 dikloropropana oleh logam Zn, berarti jelas dia adalah reaksi dehalogenasi. Terus yang P, Na etanolat plus etil klorida menjadi dietil ether plus NaCl. Ini rumusnya kalau ditulis ya, rumus strukturnya. Na etanolat itu berarti natrium dengan etanol ya, tapi gugusannya diganti natrium. Ya, Na etanolat plus etil klorida, ini etil, ini klorida ya, menjadi dietil ether plus NaCl. Termasuk reaksi kondensasi. Kenapa? Karena penggabungan beberapa molekul menjadi satu molekul yang lebih besar. Nah, sudah untuk reaksi kimia organik selesai, bisa disimak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.